Persoalan teknis insya Allah sudah terselesaikan dalam pembicaraan kita. Yang kedua mungkin perlu ditekankan persoalan secara filosofis. Menangani sampah ini itu masuk dalam bahasa riayah, ya, mengurus umat. Mengurus umat itu tidak bicara untuk rugi ekonomis apa enggak, sehingga ini mahal, sehingga nilainya hasilnya segini kan dilakukan, bukan bicara itu. Tapi ini bicara tanggung jawab kepada Allah Ta'ala, bukan bicara ada anggarannya apa enggak. Seperti kita ngurus anak kelaparan, oh enggak ada duitnya dibiarin enggak. Ngurus umat itu begitu, bukan bicara anggarannya ada apa enggak, duitnya ada apa enggak. Kalau enggak ada ya dicarikan. Filosofinya begitulah dalam Islam. Yang ketiga kan persoalan politis, kemauan, kebijakan. Kalau itu tidak dilakukan oleh yang membuat kebijakan, maka yang kita bicarakan tadi ya paling bisa kita selesaikan pada level masing-masing pribadi. Dan yang hadir ini insya Allah sudah sadar untuk sampah itu. Kita pengajian di masjid ya, insya Allah jamaah itu paham aja sudah. Yang tidak di masjid ini lebih banyak, lebih parah. Mungkin kita pertama ingin melihat bagaimana Islam melihat ini tanggung jawab siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah ra'in, orang yang melakukan riayah, orang yang mengurus, penanggung jawab, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya. Jadi kalau bicara sampah memang tadi yang pertama ini memang semua punya tanggung jawab, semua punya peran. Rasulullah melanjutkan yang paling bertanggung jawab di antara semua itu, beliau katakan fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, kepala negara, itu adalah orang yang ra'in, yang memimpin, yang melakukan riayah. Karena dia punya sholahiyat, punya kewenangan. Kalau tadi masalahnya tadi teknik ada, ini ada, tapi yang menetapkan ini ditutup, itu kan orang atas, negara. Dan dia yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini dari sisi tanggung jawab. Terus bagaimana tentang membuang sampah ini? Bagaimana hukumnya? Paling Islam bicara itu ya. Hukum buang sampah ini gimana? Kita tidak dapati secara langsung ya. Nah Rasulullah misalnya, Rasulullah melarang buang sampah, enggak. Tapi ada hadis itu la dharara wa la dirar. Tidak boleh menyebabkan bahaya, doror. Tidak juga dirar, jadi menyebabkan kemudaratan yang itu entah ada manfaatnya apalagi tidak ada manfaatnya, itu tidak diperbolehkan, haram. Sehingga dari situ muncul kaidah ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Dari situ muncul 8 subkaidah di dalam fikih tentang kaidah bahaya ini. Sehingga sebetulnya membuang sampah ini perlu dilihat ya, kalau dari sisi hukum ya sejauh mana bahayanya. Ketika misalnya tidak bahaya ya tidak masuk kaidah itu. Tetapi ketika terakumulasi jadi bahaya, mudarat, maka ini menjadi sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Ada ungkapan menarik di dalam kitab Asnal Mathalib ya, karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Di situ dijelaskan bagaimana orang mandi, kemudian dia meninggalkan sisa sabun atau sider itu apa? Ya semacam apa sider itu? Daun bidara. Ya untuk mandi lah. Yang itu membuat lantai licin. Kemudian orang ke situ tergelincir jatuh. Anggota tubuhnya ada yang misalnya cacat. Siapa yang tanggung jawab? Di situ dikatakan yang tanggung jawab itu adalah orang yang meninggalkan sisa sabun. Yang kedua orang yang tukang bersih-bersih hammam tadi. Sehingga ini hal yang kecil. Orang buang kulit pisang, orang kepleset,
jatuh, sakit, dia diminta tanggung jawab, mestinya begitu. Lebih jauh lagi sebetulnya kebijakan, orang bikin kebijakan kemudian tidak dikasih solusi, kemudian membuat persoalan ini rumit, ya dia tanggung jawab mestinya. Mohon maaf Mbak, bukan sampean. Sampean kan pelaksana aja. Yang buat kebijakan tadi melarang, tapi harusnya dikasih solusi supaya enggak, ini baru enggak sampai sebulan sudah begini ya. Dampaknya begini. Ini menunjukkan juga manusia ini lemah. Urusan sampah aja kita kerepotan. Nah, tadi itu pemimpin itu mesti tahu tugasnya itu. Nah, apa saja tugasnya terkait sampah ini? Yang pertama adalah memang mendidik masyarakat, melakukan pembinaan. Tidak bisa dibinasakan. Jadi ini mesti dijelasin. Menjadi program, mungkin kalau ada kampanye tentang bagaimana mengatur sampah itu. Dan itu akan efektif ketika masyarakat itu kesadarannya bukan sekedar kesadaran materi ini bahaya, tapi dikaitkan dengan kesadaran spiritual. Rasulullah SAW misalnya, kalau tadi Pak Wahyu katakan 57% sampah itu adalah sisa makanan. Saya coba browsing itu di Indonesia ini 1 tahun itu 21 juta ton sisa makanan itu terbuang. Artinya makanan yang sudah siap makan tapi tidak termakan 21 juta ton sekitar itu. Kalau di dunia itu 1,3 miliar juta ton. 1,3 miliar ton. Ya, sementara ada 800.000 orang kelaparan. Jadi ini problem di negeri-negeri, tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara, problem kapitalis itu. Sementara Rasulullah itu sejak dulu itu dalam Sahih Muslim mengatakan, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika jatuh ya secuil makanan kalian, jadi bukan buang, ini terjatuh, maka Rasulullah katakan fal ya'khudha, ambil, fal yumti makana biha min adza, kemudian bersihkan makanan tadi dari kotoran, wal yakulha, dan hendaklah dia makan. Jadi pandangan Islam secara awal itu makanan rizki dari Allah jangan dibuang, jatuh saja tidak sengaja dimakan. Rasulullah itu pernah 1 biji kurma jatuh, beliau mau ambil tapi tidak jadi beliau makan karena apa? Khawatir itu tidak halal, harta dari zakat misalnya. Tapi prinsipnya makanan itu mesti disyukuri, jangan dibuang, dimakan. Ya, ambil atau masak seperlunya, habiskan yang dimasak itu. Prinsipnya kan mesti begitu. Tapi sekarang enggak itu ya. Kadang ini mohon maaf, di masyarakat itu kalau pengantenan ngambil banyak, sisanya banyak lagi. Kalau dihabiskan, kenapa enggak dihabiskan? Supan katanya. Kalau habis itu dibilangnya rakus. Padahal mestinya habis. Bahkan Rasulullah contohkan sampai jari-jari itu ya dijilat. Jadi menjilat yang boleh itu yang menjilat jari ini. Kalau menjilat atasnya enggak boleh. Itu level pertama. Jadi dijelaskan, kaitkan dengan ini kecintaan kepada Nabi. Nabi nyuruh begitu. Nanti ini para ulama bisa digandeng untuk jadi materi itu. Jadi khutbah gak materi apa. Yang kedua, tidak cukup dengan tadi penjelasan, tapi namanya pendidikan itu ada sanksi. Disanksi kayak di Jepang itu mungkin ya, di Australia, di Singapura gitu ya. Ada teman pernah ke sana, dasar bersih. Mau buang dahak aja tidak jadi. Tidak cari tempat. Jadi tidak jadi ditelanan gitu. Kenapa begitu? Karena ada denda. Jadi sanksi itu denda. Ini kan di dalam Islam juga diperbolehkan. Ada bab dalam ukubat itu ada hudud, jinayat, takzir. Nah, yang keempat ini mukhalafat. Mukhalafat itu kebijakan yang itu memang maslahat untuk rakyat, kemudian dilanggar itu bisa dikenai sanksi. Kalau sekedar himbauan tadi, bebuih muntung para ulama itu, ya tetap aja perilaku begitu.
dari mobil mewah buang sampah sembarangan. Kita aja kan malu. Tapi itu perilaku yang biasa. Ya. Jadi tadi pertama dijelasin sanksi, kemudian yang kedua perkara-perkara teknis tadi, karena penguasa ini adalah dia penanggung jawab, mestinya ya diberikan solusi. Yang tadi Pak Dokter tadi sudah sebetulnya banyak solusinya, tapi persoalannya adalah mungkin saya nebak-nebak itu kan masalah anggaran lah ya. Ya, teknologinya besar tapi duitnya mana? Nah, itu persoalannya. Nah, persoalan sekarang sudah ada penghematan anggaran. Dana bos saja dari 1 juta jadi 600.000. Nggak tahu di tempat jenengan apa ada penghematan juga. Efisiensi ya. Nah, ini perlu dilihat kaitannya nanti dengan bagaimana Islam mengatur ekonomi supaya tidak rusak begitu. Ekonomi itu ada aturannya. Ada aturannya, sehingga memang persoalan sampah ini juga efek dari sebetulnya kebijakan-kebijakan yang lain yang Islam sebetulnya memberikan solusi sejak dari masalah taujih ya, pengarahan, pembinaan, sanksi sampai solusi kaitannya dengan masalah pendanaan ya. Kalau pakai sistem ekonomi Islam itu insya Allah menjadi tidak terlalu sulit ya, dalam persoalan ini. Tapi tidak akan cukup dibahas dalam waktu 10 menit, ini sudah berlebihan. Jadi nanti gimana pendanaannya itu?